Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Agraria pertemuan ke-13, yaitu membahas mengenai Land Reform Indonesia. Pencetusan istilah Land Reform dikemukakan oleh para negarawan terdahulu, yaitu dikemukakan oleh Presiden RI Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Land Reform berarti melaksanakan bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia. Menteri Agraria Sarjowo pada tanggal 12 September 1960 yang menyatakan bahwa Land Reform di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Revolusi Nasional Indonesia. Pengertian Land Reform menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria meliputi pengertian yang luas atau dapat disebut Agrarian Reform, mencakup 3 masalah, antara lain perombakan dan pembangunan kembali sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah. Tujuannya yaitu melarang adanya groundbreaking, pemilikan tanah yang melampaui batas, sebab hal yang demikian akan merugikan kepentingan umum. Ini diatur dalam pasal 7, 10, dan 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan atas tanah atau disebut Land Use Planning. Asas-asasnya tercantum dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Penghapusan hukum kolonial dan pembangunan hukum agraria nasional. Program Land Reform meliputi pembatasan luas maksimum penguasaan tanah, larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut absentee atau guntai, retribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum tanah-tanah yang terkena larangan absentee, berlebihan, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadekan. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Tujuan akhir yang hendak dicapai Land Reform berdasarkan pasal 17 UU PA adalah penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat 2 UU PA. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960 disebutkan bahwa diadakan penetapan luas minimum dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak. Untuk mencegah dilakukannya pemecahan tanah secara lebih lanjut,
Karena hal yang demikian itu akan menjauhkan kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani sebagai yang dimaksudkan di atas. Latar belakang perlunya reforma agraria. Adanya berbagai persoalan dan masalah keagrarian yang meliputi adanya sengketa pertanahan dan keagrarian yang terjadi dengan cara yang sangat sistemik, yang telah meletakkan harmoni sosial dalam resiko. Sengketa yang tidak jarang mengorbankan kepentingan rakyat terbanyak. Pengendalian pertanahan yang tidak memadai. Belum setiap jengkal tanah terpetakan, belum setiap aspek pertanahan dan keagrarian terpahami, belum setiap bidang tanah teridentifikasi, belum setiap tanah terdaftar, belum setiap bidang tanah terlekati hak, belum setiap orang merasa nyaman di loket-loket pelayanan pertanahan, penataan ruang, dan penatagunaan tanah, belum menjadi acuan perjalanan, belum siap dinamika terrespon, belum setiap kebutuhan terpenuhi. Tujuan dari reforma agraria adalah seperti yang dijelaskan di bawah ini, yaitu untuk menata ulang ketimpangan struktur penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah yang lebih berkeadilan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga, dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Pelaksanaan reforma agraria memiliki prinsip untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reforma agraria yang taat asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Pokok Agraria. Reforma agraria yang dijalankan secara damai, yaitu reforma agraria yang dilakukan paralel dua jalan, yaitu jalan pertama, yaitu jalan proses politik dan hukum. Jalan ini adalah jalan membangun konsensus untuk menata politik dan hukum pertanahan dan keagrariaan kita untuk tujuan ke depan secara taat asas pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada tahap awal adalah menyusun Undang-Undang Pertanahan di bawah payung Undang-Undang Pokok Agraria. Jalan kedua yaitu jalan yang membuka dan memberi akses langsung pada rakyat atas tanah negara. Jalan ini adalah jalan langsung penataan ketidakadilan atas penguasaan dan pemilikan tanah. Inilah reforma agraria yang kita kenal. Demikianlah uraian secara singkat materi mata kuliah pertemuan ke-12, yaitu Land from Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.